Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial bagaimana menggunakan aplikasi Google Classroom. Yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah Bapak Ibu harus mempunyai akun Google yang masih aktif. Pertama adalah kita membuka browser. Kemudian setelah browser kita ketikkan classroom.google.com. Nanti di sini kita diminta untuk login menggunakan akun Google yang kita miliki. Nah, di sini. Bagaimana cara membuat kelas dan lain sebagainya? Sebenarnya dari Google Classroom sendiri di sini sudah menyediakan tutorial secara lengkap. Nah, di sini nih kita klik tanda tanya di sini. Klik Help Center. Ini kita bisa mengubahnya menjadi bahasa Indonesia, ya, ini di bawah. Ganti Indonesia. Ada bantuan. Di sini sudah sangat lengkap jika Bapak Ibu mencari bagaimana cara menggunakan Google Classroom. Ada di sini, ada bergabung ke kelas, ini kelas sebagai siswa, kemudian ada mengundang siswa. Di sini nanti kalau dibuka, misalkan pengajar nih membuat, memantau dan menilai tugas, misalkan di sini. Nah, ini ada bagian-bagiannya sudah sangat lengkap. Tinggal nanti jika Bapak Ibu merasa kebingungan bisa melihat di sini. Misalkan bagaimana cara membuat tugas kuis. Nah, ini ada caranya dijelaskan. Buka Google Classroom. Jadi ini kayak tutorialnya gitu. Secara lengkap. Nah, kita balik lagi ke halaman awal. Yang pertama adalah kita membuat kelas, kita sebagai guru, ya. Di sini ada dua pilihan, gabung kelas dan membuat kelas. Kita sebagai guru, ya, kita create kelas. Nah, misalkan namanya ini, ya, subjeknya itu nanti nama mata pelajarannya misalkan create. Oh, error tampaknya, kita ada error. Create lagi, coba. Coba dicek koneksi internetnya. Oh, sepertinya karena koneksi internet yang terganggu makanya jadi error. Kemudian di sini, nah, kelas kodenya ini kita bisa membagikan kode kelas ini ke siswa sehingga siswa nantinya akan gabung di kelas kita. Pun di sini ada meet link, generate meet link di sini, ya. Misalkan ini nanti buat pembelajaran, misalkan itu copy. Buat pembelajaran secara sinkronus. Nanti Bapak Ibu bisa melakukan pembelajaran sinkronus, jadi secara virtual menggunakan aplikasi Google Meet. Nanti tinggal link meetingnya ini tinggal dibagikan ke siswa. Terus di sini ada apa aja? Di sini kita bisa create and schedule announcement, bisa membuat dan
menjadwalkan pengumuman, kemudian merespon postingan dari siswa. Sekarang kita di sini, nah kita bisa for. Nah ini bisa menulis ini tuh pengumumannya untuk siapa aja. Di sini ada misalkan PTIK kelas berapa, nah kita memilih misalkan ini ada 2 kelas kan, 7B atau ke 7A. Ini all student atau milih, nah ini di all student. Misalkan minggu depan tanggal 6 Oktober ulangan harian. Di sini ada pilihan postnya nih. Postnya itu di post berarti langsung di post sekarang juga, kemudian di schedule itu nanti pengumuman ini nanti akan muncul kapan misalkan. Nah, di sini. Kalau schedule ya, misalkan ini pengumuman ini nanti akan muncul kapan misalkan. Berarti ini muncul di tanggal 29 besok ya jam 8. Kalau kita pengen mengumumkannya saat itu juga ya tinggal klik post atau juga bisa save draft ya, ini jadikan draft. Kalau mengumumkan pakai post. Nah, ini untuk pengaturan penulisannya saja sih ya, ada bold, italic, underline, ini bullet list dan kemudian untuk meremove format. Di sini kita ada bisa menyertakan dalam pengumuman ya, ada file di Google Drive, kemudian kita bisa upload file atau kita bisa add link, menambahkan link, kemudian atau bisa menambahkan video dari YouTube. Misalkan kita post langsung saat itu juga. Oke. Oke, di sini. Di sini juga kita bisa memilih tema ya, select theme. Bisa juga kita upload foto yang sudah ada, ini bisa diganti dengan foto Bapak Ibu dan siswa-siswa ya bisa. Nah, ini kita milih atau kita bisa misalkan kita pengen yang ini ya bisa tinggal diganti. Nah, klik select custom. Otomatis langsung berubah. Atau misalkan ini mau upload foto ya bisa di sini. Untuk kelas. Kita kemudian ada apa lagi? Ada classwork di sini. Tugas. Nah, tugasnya, nah kita bisa membuat meeting di sini, terus Google Calendar. Ini juga nanti ada file-file Google Drive di kelas kita gitu. Sini ya, kelas drive folder. Nanti folder kelas yang otomatis nanti masuk di Google Drive. Nah, di sini karena ya belum pernah upload file di kelas, kelasnya belum ada filenya ya. Jadi tadi masih kosong. Google Calendar itu nanti kita menjadwalkan misalkan menentukan tanggal segini untuk ulangan. Meet kita nanti langsung membuat kelas sinkronus. Kemudian di sini ada create nih. Create ada banyak, ada tugas, kemudian ada tugasnya sebagai kuis, kemudian pertanyaan, material itu nanti kita mengupload materi gitu. Kalau reuse post itu menggunakan postingan yang sebelumnya bisa dijadikan ditugaskan lagi. Ini topik, tinggal milih topiknya ya. Topiknya apa? Nah, di sini bisa create assignment and question, kemudian use topic to organize classwork into module or unit. Jadi kita bisa menggunakan topiknya biar kita kelasnya kita itu bisa terorganisasi dengan baik. Misalnya topiknya bab 1, terus nanti subbab bab 1 misalkan gitu. Nah, ini bisa diurutkan. Penugasannya itu nanti bisa diurutkan or to work the way you want students. Bisa diurutkan bagaimana nanti siswa melihatnya itu pengen yang pertama kali itu melihat apa dulu gitu. Nah, terus di sini kalau people di kelas ini tuh ada siapa aja gitu ya. Di sini ada guru, nah gurunya saya. Nih, kita juga bisa menambahkan invite teacher yang lain gitu. Misalkan gurunya dalam satu kelas ada 2 guru misalkan. Nah, ini bisa menginvite guru yang lain. Type a name or email, bisa menggunakan
email kita ya, menginvite-nya. Nanti otomatis link akan terkirim ke email yang bersangkutan dan tinggal gabung sebagai guru. Pun sama ini ya, tinggal gabung sebagai murid ini bisa menggunakan link atau tadi bisa menggunakan kode kelas yang ada di sini. Yang ada di sini. Kode kelas ini. Balik lagi ke people. Nah, sudah memastikan siapa saja yang sudah tergabung. Grade itu ya untuk tingkatan ya karena kita belum punya siswa ya, jadi ini masih kosong. Nah, di kelas works ini kita membuat tugas misalkan create quiz. Kalau quiz di sini otomatis diarahkan ke Google Form. Nah, kalau quiz otomatis diarahkan ke Google Form. Nah, ini tutorial tentang Google Form sudah pernah saya sampaikan sebelumnya, jadi kita jangan yang ini dulu. Pakainya yang create assignment di sini. Akan tugas membuat makalah. Buatlah makalah tentang sejarah komputer. Nah, ini kita bisa mengatur penulisannya ya. Dan ini kita bisa menambahkan Google Drive, file yang di Google Drive, kemudian upload file atau link, atau bisa menggunakan YouTube. Ini bisa menggunakan attach dokumen, bisa slide, sheet, drawing, form, dan lain sebagainya. Nah, misalkan ini, kita membuat ini. Makalah tentang sejarah komputer, misalkan ya. Ini untuk kelas siapa aja. Nah, tugasnya itu bisa kita, jadi dalam sekali membuat tugas itu bisa langsung buat beberapa kelas, tinggal di checklist misalkan. Ya, 2 kelas sih atau semuanya atau cuma 1 kelas tertentu misalkan. Terus kemudian poinnya berapa nilainya maksimal, kan maksimalnya 100 ya 100. Terus kemudian ini kapan sih terakhir siswa mengumpulkan di sini, misalkan terakhir minggu depan tanggal 6. Nah, oke. Time ini ya optional sih, biasanya 11.59 PM itu dia 23.59 malam terakhir mereka diberikan kesempatan untuk mengumpulkan. Untuk topiknya ya kita karena tadi belum memilih topik ya jadi kosong, rubrik ini opsional. Nah, cek plagiarisme, ya originality bisa ngecek ya. Ya bolehlah. Terus kemudian kita bisa langsung, nah ada nih pilihan assign, berarti langsung saat itu ditugaskan, kemudian schedule. Nah, tugas ini nanti akan muncul, kita bisa men-schedulekan kapan sih tugas ini nanti akan muncul di siswa. Kemudian bisa save draft ya, save draft saat ini hanya sebagai draft, kalau discard draft ya ini enggak, berarti digagalkan. Kita klik assign. Otomatis sudah membuat tugas seperti ini. Ada pilihannya di sini, bisa edit, ada mengedit tugas atau delete tugas, copy link itu mengcopy link tugas. Misalkan nih kalau sudah kita klik, nah klik view assignment di sini, bisa lihat siapakah yang sudah mengumpulkan. Ini karena belum ada ya 0. Kita lihat view assignment. Nanti kalau sudah ada yang mengumpulkan ya tinggal dipilih siswanya. Nah, ini sudah tugas kita. Kita balik lagi ke depan ya. Ya sudah. Main menu, kita balik ke main menu. Di sini ada kelas, ya berarti kelas ini. Di sini teaching, kelas apa aja yang diajarkan. Di sini
kelas yang diarsipkan. Kelas diarsipkan misalkan kelasnya sudah tidak aktif lagi misalkan. Kan nanti 7B ini kan cuma 2021, 2022. Nanti kan ke tahun depan sudah ganti lagi. Nah, kelasnya bisa diarsipkan. Nah, kalau sudah, kita coba melihat tadi tugas. Nah, ini di sini tugas membuat makalah sudah ada satu orang yang menyerahkan. Kita lihat view assignment sini sudah menyerahkan. Kita klik tugasnya, kita lihat. Nah, loading. Nah, ini tugas yang Nah, ini tugas yang diserahkan oleh siswa. Nah, kita bisa menilainya di sini. Ini ya, bisa memberikan nilainya di sini. Kemudian, nah ini kita bisa mengembalikan tugas ke siswa jika misalkan mereka disuruh memperbaiki atau meremedi. Ini sudah, misalkan kita kasih nilai 90. Nah, yang kita pilih di sini komen sudah bagus. Nah, post tugas ini nanti dikomentari ya, tugasnya tentang apa, dan di sini berikan return. Nah, ini nanti siswa bisa melihat notifikasi dan berapa nilai yang ditinggalkan. Sudah, kita kembali ke kita close sini ke tugas sini sudah dinilai 1. Kita lihat view assignment lagi. Nah, sudah dinilai, ini yang sudah dinilai nilainya 90, komentarnya sudah bagus. Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian tutorial dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.